Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu udah kerja keras tiap hari, berangkat pagi pulang malam, tapi hidup terasa gitu-gitu aja. Gaji naik, tapi tabungan tetap tipis. Target makin banyak, tapi waktu buat diri sendiri makin hilang. Rasanya kayak kamu ngejar sesuatu, tapi nggak tahu pasti apa yang dikejar. Kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, kamu nggak sendirian. Banyak dari kita tumbuh dengan impian hidup mapan, tapi realita hari ini justru makin bikin kita bertanya-tanya, ini semua worth it nggak sih? Maka di video ini, kita nggak akan kasih kamu jalan pintas kaya dalam semalam. Tapi, kita akan ajak kamu kenalan sama cara berpikir baru, yaitu FI Thinking, alias Financially Independent Thinking. Sebuah cara pandang yang bisa bantu kamu membentuk peta keuangan hidupmu sendiri. Dan ini bukan peta yang diwariskan, diajarkan secara turun-temurun, atau bahkan dipaksakan oleh lingkungan. Tapi, ini peta yang realistis, dan kamu banget. FI Thinking bukan sekedar soal keuangan. Ini tentang kesadaran. Kesadaran bahwa selama ini, banyak dari kita menjalani hidup berdasarkan naskah lama. Naskah yang nggak kita tulis sendiri. FI Thinking mengajak kita bertanya ulang, benarkah jalan hidup ideal harus seperti itu? Benarkah makin banyak uang berarti makin bahagia? Apakah benar satu-satunya cara hidup aman adalah kerja sampai tua, lalu pensiun? Kadang yang bikin kita kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terus berjalan di jalur yang gak pernah kita evaluasi. Dan FI Thinking hadir sebagai rem. Bukan untuk berhenti, tapi untuk sadar bahwa hidup juga soal memilih arah, bukan cuma kecepatan. Setelah kita mulai berpikir ulang soal hidup dan uang, langkah berikutnya adalah membangun financial intelligence. Ini bukan cuma soal pinter ngitung, tapi pinter mikir. Mikir dengan jernih. Coba kamu tanya ke diri sendiri. Dari semua uang yang sudah kamu hasilkan selama ini, berapa persen yang masih tersisa? Berapa yang benar-benar kamu pakai untuk membangun masa depan? Dan berapa yang habis untuk memenuhi ekspektasi bukan kamu, tapi orang lain? Financial intelligence juga berarti sadar bahwa setiap rupiah yang kamu habiskan adalah waktu hidupmu yang kamu tukar. Bukan sekedar angka, tapi juga jam kerja, energi, bahkan waktu tidur. Makanya, orang dengan financial intelligence bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang paling tahu apa yang mereka lakukan dengan uang mereka. Karena uang itu penting, tapi kalau nggak dipahami, uang juga bisa jadi sumber masalah, bukan solusi. Kalau kamu udah mulai punya financial intelligence, langkah selanjutnya adalah melatih financial integrity. Ini bukan soal jadi sempurna dalam keuangan, tapi soal jujur. Jujur sama diri sendiri tentang uang. Bagaimana cara kamu nyari, cara kamu pakai, dan alasan dibalik semua itu. Pertanyaannya begini, apakah kamu cari uang sesuai dengan nilai hidupmu? Apakah kamu nyaman dengan cara kamu menghasilkan? Apakah kamu merasa bangga? Atau justru merasa kamu lagi menjauh dari dirimu sendiri demi uang? Financial integrity juga mengajak kamu untuk melihat ke sekeliling. Ketika kamu beli sesuatu, apakah itu karena kamu butuh atau cuma karena ingin diakui? Kadang kita mengira kita punya kebebasan, padahal kita hanya mengikuti ekspektasi sosial. Dengan integritas finansial, kamu bisa belajar untuk membedakan mana yang cukup, mana yang berlebihan. Kamu sadar bahwa gaya hidup itu pilihan, bukan kewajiban. Kamu mulai belajar bersyukur, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu apa yang penting buat kamu. Inilah puncak dari perjalanan FI Thinking, Financial Independence. Kebebasan finansial bukan berarti kamu berhenti kerja, jadi miliarder, atau hidup di villa mewah. Tapi kamu bisa bilang, aku kerja karena aku mau, bukan karena aku harus. Financial independence bukan kondisi instan, tapi itu bisa dicapai.
Caranya, dengan membangun penghasilan yang cukup untuk menutup kebutuhan hidupmu, dan tanpa bergantung terus-menerus pada satu sumber penghasilan. Bayangkan kamu bisa pensiun lebih cepat, atau kerja setengah hari tapi tetap merasa cukup. Atau kamu tetap kerja full time, tapi dengan tenang, karena kamu tahu kamu bisa berhenti kapan saja jika perlu. Financial independence juga berarti kamu nggak tergantung pada kantor, pada pemerintah, atau bahkan pada keluarga. Bukan karena kamu nggak butuh mereka, tapi karena kamu udah cukup secara finansial dan secara emosional. Financial independence adalah segala hal yang membebaskanmu dari ketergantungan pada uang untuk menjalani hidup. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya mulai? Gimana cara kita keluar dari autopilot dan mulai hidup dengan kesadaran? Langkah pertama, sadari bahwa kamu butuh peta baru. Bukan peta lama yang diwariskan dari zaman yang berbeda, tapi peta yang kamu gambar sendiri berdasarkan realita, impian, dan nilai hidupmu hari ini. Kemudian, lakukan audit. Berapa sebenarnya penghasilanmu setiap bulan? Kemana uangmu pergi? Apakah kamu punya utang? Atau apakah kamu udah punya dana darurat? Dan yang paling penting, apakah kamu tahu kenapa kamu mau bebas finansial? Setelah itu, selaraskan caramu menghasilkan, menyimpan, dan membelanjakan uang dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Karena uang itu hanyalah alat. Nilailah dia berdasarkan arah, bukan jumlah. Dan terakhir, tetapkan tujuan kapan kamu ingin punya kebebasan lebih. 5 tahun lagi? 10 tahun lagi? Semua bisa dimulai dari sekarang, dari satu keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. FI thinking bukan tren. Ini adalah cara baru untuk melihat hidup dan uang. Lebih jujur, lebih sadar, dan lebih merdeka. Bukan cuma soal jadi kaya, tapi soal nggak lagi dikendalikan oleh uang. Jadi, kamu mau terus hidup pakai peta orang lain, atau mau mulai bikin peta hidupmu sendiri hari ini? Ingat, perjalanan menuju kebebasan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang tetap sadar dan nggak menyerah di tengah jalan. Kalau video ini membuka wawasanmu, jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan share ke temanmu yang lagi cari arah dalam hidup dan keuangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.